memiliki sumber pendanaan pribadi gitu Ustaz ya, sumber pendanaan yang mandiri. Harapan kita gitu kan dengan diadakannya berdirinya unit-unit usaha ini itu bisa memperkuat dan memandirikan ekonomi pesantren. Di atas harga grosir mungkin kita upayakan di bawah harga ecer. Berarti bisa dikatakan kualitas bintang 5 harga kaki 5 Ya, Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Albina Talk Show. Insya Allah pada episode kali ini Ani akan ngobrol. Tapi ini agak beda ya ngobrolnya ya, karena di episode kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu ustadz gitu ya, dengan salah satu ustadz yang diamanahi oleh Albina untuk memegang salah satu badan usaha Albina yang memang saat ini lagi booming-boomingnya di Albina. Mungkin sebelum kita ngobrol sama ustadznya, kita bisa lihat cuplikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Ya, alhamdulillah hari ini hari Rabu ya, tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2021 ya. Albina Islamic Boarding School kembali membuka ya satu unit usaha yang kita sebut dengan Bina Enterprise, yang mana pada hari ini insya Allah akan diresmikan langsung oleh Mudirul Ma'had Albina Islamic Boarding School, dengan mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa keberkahannya juga kepada keluarga besar Albina. Maka pada hari ini adalah hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 atau 20 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Maka dengan ini kita resmikan ya toko ya Bina, toko Albina disingkat Tobina, dan Bina Bakri atau Bakery Resto. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi umurina kulliha waj'alna mubarakina aina ma kunna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim warda anna ya arhamar rahimin. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, takbir sekali lagi, Allahu Akbar. Luar biasa. kita berada sekarang di depan ya Bina Bakery Resto. Dan di sebelah kanan kita ada Tobina, yang mana Tobina ini melayani ya secara usaha retail yang ada di dalamnya kebutuhan ya harian untuk kaum muslimin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah ya kita berharap semua mudah-mudahan apa yang telah direncanakan dan diusahakan oleh Albina sebagai bentuk untuk kemandirian ya umat, sehingga bisa benar-benar memberikan solusi bahwasanya umat Islam itu harus mandiri ya, mandiri secara ekonomi, mandiri ya secara usaha. Masya Allah, ajib banget. Maka dari itu kita sapa, ada di depan kita Ustadz Syamsul Huda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, tadi kita udah sama-sama nyaksiin cuplikan gitu ya. Itu Masya Allah nih, kira
ini Indomart, Alfamart atau apa ini? Ternyata tadi namanya Tobina, Ustadz. Iya, Tobina. Masya Allah. Jadi Ustadz ini apa, Ustadz, di Albina saat ini? Iya. Sebagai apa, Ustadz? Baik, bismillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala tabi'ah huda. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ana Syamsul Huda. Ana bergabung di Albina masih baru ya, masih lebih kurang jalan tahun keempat, itu tepatnya di tahun 2018. Nah, jadi awal bergabung ke Albina itu Ana diamanahi di bagian administrasi dan keuangan. Nah, untuk di semester ini karena kita ngikut di pesantren ya, jadi kan kita ngikut ke tahun ajaran gitu kan. Jadi di semester ini di bulan Juli tepatnya itu Ana dapat amanah dari pesantren untuk mendampingi atau membawa arah dari divisi pengembangan bisnis pesantren seperti itu. Nah, jadi divisi pengembangan bisnis pesantren ini kita kasih nama Bina Enterprise. Nah, jadi Bina Enterprise ini membawahi semua unit usaha yang ada di pesantren. Nah, unit usaha yang ada di pesantren ini lebih kurang ada 8 unit usaha. Di antaranya yang pertama itu Tobina yang baru ekspansi di luar. Kemudian Bina Bakery Resto itu juga kita baru ekspansi keluar juga bareng dengan Tobina untuk peresmiannya. Kemudian Bina Mat Putra Putri, kemudian Kantin Putra Putri, kemudian Barbershop, kemudian ada Albina Inn, terus ada Asofa produksi air mineral ya. Kemudian yang terakhir itu ada Mana Bakery gitu. Nah, jadi memang untuk unit usaha yang ekspansi keluar itu baru 2 unit usaha ini, ada Tobina sama Bina Bakery Resto. Untuk yang lainnya kita sebelumnya masih di internal pesantren ya, Ustadz ya? Masih di internal dalam pesantren. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Ustadz ini adalah pengelola dari Bina Enterprise, Ustadz? Iya. Masya Allah ya, cukup Masya Allah gitu ya kalau kita lihat bagaimana perkembangan bisnis di Albina gitu ya, karena yang namanya pesantren juga pasti perlu sokongan dana gitu ya, dan nggak hanya dana itu kan sumbernya nggak hanya dari wakaf, nggak hanya dari SPP bulanan, tapi pesantren juga harus membuat sirkulasi keuangan sendiri secara mandiri gitu, Ustadz ya. Jadi Masya Allah dengan adanya Bina Enterprise ini berarti secara tidak langsung Albina sudah menunjukkan bahwasanya Albina sudah sedikit memulai untuk menjadi pesantren yang memiliki sumber pendanaan pribadi gitu, Ustadz ya, sumber pendanaan yang mandiri. Iya betul. Jadi memang tujuannya tujuan dari Bina Enterprise sendiri itu diantaranya harapan kita itu sebagai wasilah untuk membuat ekonomi pesantren yang kuat dan mandiri. Ya artinya gini, sebagian besar operasional kita gitu kan untuk pengembangan pesantren kita sendiri itu istilahnya masih bergantung lah, bisa dibilang kayak gitu, sama pendanaan dari yaitu tadi SPP santri, kemudian donasi dari donatur seperti itu. Nah, kita harapan kita gitu kan dengan diadakannya berdirinya unit-unit usaha ini itu bisa memperkuat dan memandirikan ekonomi pesantren. Ya diantaranya untuk ke depan gitu kan harapan kita ya bagaimana caranya pesantren ini bisa berjalan sendiri dari segi operasional dan pembangunannya gitu kan dan pengembangannya tanpa bergantung dengan SPP dan donatur tadi gitu. Ya jadi harapan kita juga bisa membantu santri dan keluarga besar Albina sendiri ya. Jadi maksudnya gini, membantu ya artinya mungkin SPP
bisa diringankan gitu kan, karena tidak bergantung dengan SPP lagi. Kemudian yang kedua ya mungkin dari keluarga besar Albina iya, pun kita bisa istilahnya kontribusi lah, kontribusi dari segi kesejahteraan gitu kan. Jadi kita tidak untuk bisa lebih mensejahterakan lah gitu kan ya. Jadi dengan lebih mensejahterakan keluarga besar Albina juga, yaitu berdampak juga dengan kualitas keluarga besar Albina dari sisi kinerjanya sendiri seperti itu. Masya Allah. Berarti tidak hanya untuk financial freedom gitu Ustaz ya, tapi juga untuk pengembangan sumber daya manusianya mungkin seperti itu ya. Betul. Karena kesejahteraan di keluarga mungkin akan berdampak positif juga terhadap kesejahteraan kinerja di Albina seperti apa gitu Ustaz ya. Harapan kita seperti itu. Masya Allah. Ini ada beberapa yang pengen Ana highlight Ustaz. Kayak tadi Ustaz sempat menyinggung Bina Enterprise ini membawahi atau menaungi Albinain, yaitu salah satu penginapan yang ada di Albina gitu kan. Kemudian juga tadi ada 2 toko retail baru di luar Albina yang Ana juga ketika melihat ada peresmian itu juga cukup Masya Allah gitu ya, cukup tercengang gitu karena Masya Allah Albina berani untuk membangun atau membuat unit usaha di luar zona nyaman Albina gitu ya, yang dimana ya insya Allah kedepannya ketika lebih ada improvement dan ketika mungkin lebih survive di luar, itu insya Allah akan lebih mudah lagi Ustaz untuk mendapatkan revenue stream gitu seperti itu Ustaz ya. Nah kita mungkin mulai dari Albinain dulu Ustaz kali ya. Iya. Apa sih Ustaz yang pengen Albina lakukan gitu atau Bina Enterprise lakukan terhadap Albinain yang saat ini tuh sudah ada gitu di Albina? Iya. Jadi untuk Albinain sendiri memang saat ini kita hanya mengelola bagian operasionalnya aja. Jadi dalam dari segi aset dan lainnya itu masih dipegang oleh pesantren. Nah, jadi memang dari keinginan pesantren itu untuk dari pengelolaannya sendiri ya lebih kurang ingin dikonsep seperti mirip-mirip seperti apartemen lah seperti itu ya. Jadi kita pengen mengajak orang tua santri itu untuk kerjasama dalam artian untuk menyewa atau membeli hak lah seperti itu dalam jangka waktu tertentu. Nah kemudian ketika ada yang menginap di sini itu ada semacam bagi hasil ke orang tua atau yang membeli atau sebagai penyewa hotel tersebut. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Berarti konsepnya mirip kayak franchise hotel, kondominium hotel di luar sana Ustaz ya? Iya, pengennya sih kita seperti itu dan keinginan pesantren juga seperti itu. Cuma memang masih belum kita matangkan konsepnya seperti apa. Nah ini masih kita pelajari. Nanti kalau misalnya sudah mateng lah, sudah kuat konsepnya seperti apa, baru kita akan coba jalankan konsepnya seperti itu. Masya Allah, semoga cepat terlaksana Ustaz. Ya, karena ini juga, wow, Masya Allah ketika Albina udah berani untuk melakukan ekspansi bisnis seperti itu, berarti kan ya ada trust yang pihak luar percaya kepada Albina gitu. Dan insya Allah itu akan memboost lagi kinerja investasi Albina untuk bisnis yang lain seperti itu kan Ustaz ya. Insya Allah. Nah kemudian itu yang tadi cuplikan yang udah kita lihat ada Tobina, itu mungkin seperti retail Ustaz ya? Iya, jadi Tobina sendiri itu konsepnya toko retail ya, toko retail minimarket gitu kan. Nah jadi kenapa kita ekspansi keluar? Karena ya kita melihat pasarnya yang cukup luas dan cukup besar. Jadi awalnya kita memang punya minimarket sendiri di dalam lingkungan pesantren. Nah itu lumayan untuk perputaran omsetnya sendiri, kemudian cash flow-nya sendiri itu Masya Allah lumayan itu ya, lumayan besar. Nah maka dari itu kita berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan ini harus keluar gitu. Karena apa? Karena kalau di dalam sendiri itu kita kan di pesantren ya, pesantren kan ada jeda liburnya, misalnya libur semester, libur kenaikan kelas, dan ketika libur itu ya kita nggak dapat apa-apa gitu, karena ya pasar kita sendiri hanya di dalam aja gitu kan, hanya santri saja gitu. Nah kita berpikir bagaimana caranya marketnya ini lebih luas dan bisa
berkesinambungan seperti itu. Jadi tidak mengandalkan hanya di dalam aja. Jadi kita untuk kontribusi keluar lah seperti itu. Nah di sisi lain mindset masyarakat kebanyakan sebagian besar itu toko retail itu mahal gitu ya. Nah jadi ada standar dari masyarakat itu, ada toko retail yang sudah besar, toko retail franchise yang sudah besar. Nah jadi masyarakat itu sudah mindsetnya udah standar harga itu ya minimarket itu gitu kan. Nah jadi kadang ada minimarket mandiri ini yang berdiri itu memang kebanyakan dari segi harga sendiri memang di atas yang sudah distandarkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kebanyakan minimarket mandiri ini yang udah berdiri itu ya tidak bertahan lama gitu kan. Karena apa? Karena kurangnya minat masyarakat untuk beli di sana mungkin betul, ya. karena ya masyarakat kalau udah satu item barang udah dianggap mahal, ya udah akhirnya semua barang dianggap mahal gitu. Nah jadi kita ya pengen mengubah mindset yang seperti itu. Jadi kita sesuai dengan slogannya di sini, solusi hemat untuk umat. Jadi maksudnya ya kita hadir di sini dalam konsepnya yang seperti toko retail minimarket, tapi dengan harganya sendiri ya kita berupaya di bawah toko retail yang sudah dijadikan standar oleh masyarakat seperti itu. Toib, Masya Allah. Berarti ini Masya Allah ada dua tujuan yang cukup mulia Ustaz ya. Yang pertama adalah sustainability business, yang dimana bisnis akan terus tetap berjalan gitu ya dalam kondisi apapun. Sedangkan kalau di Bina Market sendiri yang di dalam Albina itu kan akan terhambat ketika mungkin santri libur atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dimana Albina tuh harus kosong seperti itu ya. Dan kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kita membuat masyarakat nyaman belanja di toko retail dengan fasilitas yang lengkap, dengan barang-barang yang cukup lengkap, tapi dengan harga toko-toko kelontong seperti itu ya. Betul. Ya jadi dengan harga-harga kalau grosir kan mungkin harus item yang banyak gitu ya. Nah jadi ya mungkin kita di bawah di atas harga grosir, mungkin kita upayakan di bawah harga ecer. Berarti bisa dikatakan kualitas bintang 5, harga kaki 5 Ustaz. Masya Allah. Bisa dikatakan. Masya Allah. Berarti untuk saat ini target marketnya adalah untuk masyarakat sekitar Albina Ustaz, di daerah Pebayuran. Iya, jadi untuk target marketnya sendiri, kenapa kita berani buka di luar? Yang pertama itu antusias dari keluarga besar Albina. Jadi keluarga besar Albina sendiri bukan hanya dari keluarga asatid, kemudian karyawan, tetapi juga dari wali santri sendiri. Jadi biasanya untuk pada saat kunjungan atau kedatangan wali santri ke Albina gitu kan, nah biasanya mereka transit dulu nih, bawa beli bingkisan, untuk bingkisan buat anaknya gitu kan. Ya jadi kita manfaatkan market yang itu. Kemudian ya karena kita di sini lebih kurang tenaga SDM ya di Albina sendiri itu kan lebih kurang 300-an ya asatid sama karyawan ya. Nah jadi ya kita berdayakan juga market, kita masukkan juga sebagai market kita. Jadi untuk ya kita lebih ke memenuhi kebutuhan harian keluarga besar Albina lah seperti itu. Dan itu juga tidak mengenyampingkan dengan market yang di sekitar Tobina itu sendiri. Toib. Berarti Masya Allah mungkin juga bisa disimpulkan bahwasanya produk-produk yang dijual di Tobina pun juga produk-produk yang tidak melanggar syariat seperti itu ya. Rokok mungkin nggak ada, terus kemudian homer dan lain-lain itu udah antipati banget. Iya benar. Ya jadi kita karena ini salah satu unit usaha dari pesantren ya kita jadikan wasilah juga lah untuk istilahnya dakwah ke warga sekitar ya. Ya diantaranya kita tidak menjual yang itu produk-produk yang melanggar syariat gitu. Kemudian dari jam kerjanya sendiri kita ketika waktu sholat wajib ya kita tutup gitu. Wah Masya Allah. Jadi setiap karyawan yang bekerja di shift tersebut itu ya harus sholat berjamaah di masjid. Jadi tokonya kita tutup. Masya Allah, berkah ya Ustaz ya, mudah-mudahan insya Allah.
Nah, Ustaz, udah. Itu kan ada Tobina. Di sebelahnya itu ada restoran, Ustaz ya? Iya, jadi itu namanya Bina Bakery Resto. Mhm. Jadi memang kebetulan untuk peresmiannya sendiri berbarengan dengan Tobina. Mhm. Nah, untuk Bina Bakery Resto sendiri itu konsepnya bakery itu menjual aneka roti manis, kemudian resto itu kita menjual menu resto. Untuk di awal ini kita menjual menu Arabian food lah, seperti nasi mandi, nasi kebuli. Wow, seperti Masya itu. Allah. Masya Iya, Allah. Masya Allah. Nah, jadi kenapa kita mendirikan apa namanya itu Bina Bakery Resto? Mhm. Pada awalnya ya kita melihat dari setiap kegiatan yang ada di dalam lingkungan pesantren. Jadi setiap ada kegiatan internal maupun ada tamu dari luar gitu kan, itu ya Masya Allah ya, karena kita juga SDM-nya banyak, pesertanya kadang juga banyak, itu untuk konsumsi itu Masya Allah ya lumayan besar juga kan setiap ada event-event tertentu. Nah, jadi kita berpikir bagaimana caranya ya uang yang dikeluarkan oleh pesantren ini ya tetap balik ke kita gitu kan. Nah, jadi diantaranya ya kita data produk-produk apa aja atau menu-menu apa aja yang paling sering beli pesantren untuk event-event tertentu. Ya diantaranya seperti roti. Nah, roti itu setiap event itu ya hampir setiap event pasti membeli roti. Makanya kita apa namanya itu bagaimana caranya untuk memproduksi roti sendiri. Nah, itu sudah kita lakukan dari tahun 2020. Itu yang kemarin kita masih apa namanya untuk internal aja. Nah, ini kita Baru coba untuk ekspansi oke. keluar. Nah, kemudian untuk nasi mandi, nasi kebuli, nah itu tiap ada tamu dari luar gitu kan, ada apa untuk mengisi acara kegiatan di Albina, biasanya kita hidangkan lah seperti itu kan menu-menu yang apa namanya itu Hidangan Arab ya, Timur hidangan Tengah. Arab, Arabian food ya, seperti nasi kebuli seperti itu kan. Nah, itu juga Masya Allah kan kita harus mesennya jauh seperti itu kan, kemudian terkendala jarak, kemudian harga juga Masya Allah gitu kan. Yeah. Nah, karena kan dianggap sebagai makanan Premium. ya premium seperti itu. Nah, jadi makanya kita di sini berpikir bagaimana caranya kita nggak beli lagi ke sana gitu, kita bisa produksi sendiri dengan harga yang bisa dijangkau tentunya gitu, dengan harga yang ekonomis. Ya alhamdulillah kita sudah mencobanya, kemudian kita baru mencoba untuk ekspansi keluar nih seperti itu. Masya Allah. Berarti Bina Bakery dan Resto ini, Ustaz ya, merupakan solusi dan jawaban dari permasalahan yang mungkin selama ini Albina rasakan gitu, Ustaz ya. Iya. Kayak misalkan, Ani inget banget sih dulu ketika Ani masih jadi santri gitu ya. Setiap acara kan memang Albina memberikan roti gitu kan untuk konsumsi santrinya gitu. Kemudian ustadz-ustadznya atau tamu-tamu yang hadir. Itu Ani inget banget mereknya bukan merek Albina. Tapi ketika sekarang Ani menghadiri acara-acara Albina gitu ya, Ani melihat mereknya, ini kok jadi Mana Bakery, ini mana produk mana? Ani tanya ke temen, Ani tanya ke ustadz, oh ternyata Masya Allah ini produk Albina. Iya. Berarti Masya Allah Albina mengambil opportunity yang ada. Jadi sehingga sirkulasi pengeluaran Albina ya balik lagi gitu di internal Albina gitu, Ustaz ya. Iya, betul. Masya Allah. Dan sekarang diekspansi keluar dan apa ya? Semoga dengan harapan adalah semoga juga tidak hanya untuk memperluas sirkulasi, memperlancar sirkulasi apa namanya? Pendanaan keuangan di Albina, tapi juga untuk memperlebar target market penjualan, Ustaz ya. Iya, betul. Ya, itu balik lagi ke tujuan kita nanti, ya segala keuntungannya ya balik lagi ke pesantren gitu kan, untuk sebagai apa namanya penunjang lah, sebagai penopang gitu kan untuk segala kegiatan operasional yang dijalankan oleh pesantren. Ya dengan harapannya kita ke depan nanti goalnya mudah-mudahan dimudahkan ya semua kegiatan operasional pesantren itu ya berasal dari bisnis kita gitu. Jadi kita tidak bergantung dengan SPP, kemudian donatur seperti itu. Masya Allah. Dan untuk Bina Bakery and Resto sendiri, Sat, itu apakah udah bisa untuk di delivery dari luar, Sat? Untuk delivery kita masih untuk internal ya. Ya dalam artian
ada beberapa wali santri gitu kan yang suka japri lewat WA ataupun menelpon, itu pengen anaknya dibelikan gitu kan. Nah jadi biasanya wali santri itu kita kasih nomor petugas di resto, ya kemudian pembayarannya via transfer, ya terus diantar oleh petugas resto. Masya Allah. Jadi untuk delivery kita masih belum punya konsep yang matang ya. Jadi untuk kedepannya sendiri kita pengennya juga harus bisa punya sistem delivery yang kayak gitu. Jadi nanti akan kita pelajari juga bagaimana mekanismenya seperti apa ya, nanti mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke masyarakat luas. Masya Allah, Masya Allah. Ini Anda juga baru tahu, Ustaz, ternyata banyak juga orang tua santri yang order nasi di Bina Resto kemudian dikasih bingkisan itu untuk anaknya, Ustaz ya? Iya, jadi karena semenjak pandemi ini kan santri tidak boleh keluar. Iya. Nah jadi ya mau tidak mau akhirnya orang tua yang mengirimkan kebutuhan anaknya seperti itu. Ya diantaranya yang ada dijual di Tobina maupun yang di Bina Bakery Resto gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, ini jadi kebuka banget gitu insight ini perihal Tobina, perihal Bina Bakery Resto gitu, dan Masya Allah, Ani yakin banget sih Ustaz, kita punya banget peluang ke depannya untuk bisnis ini bisa berjalan dengan lancar gitu ke depannya insya Allah. Mungkin terakhir Ustaz, pesan Ustaz atau mungkin apa yang ingin Ustaz sampaikan terhadap Tobina dan Bina Bakery Resto ini, Ustaz? Ya harapan kita karena kita juga masih belajar ya, cuma untuk tujuan kita sendiri, Tobina ini bukan hanya ada di sini gitu, kita pengen adanya Tobina 2, Tobina 3, begitu juga dengan Bina Bakery Resto. Ya kita pengen terus berekspansi gitu kan, yaitu tadi untuk mengembangkan perputaran uang yang cukup gitu kan, supaya untuk bisa menopang kegiatan operasional pesantren seperti itu. Ya tujuan kita intinya itu aja, kita pengen mendukung bagaimana kegiatan operasional pesantren itu tetap berjalan lancar tanpa adanya bergantung dengan pihak-pihak lain. Ya, Baik, Masya Allah, Masya Allah. Berarti pesan buat teman-teman atau pemirsa Albina Talk Show gitu ya, yang pengen nyobain nasi Arab, yang pengen nyobain roti buatan Albina gitu ya, yang pengen nyobain belanja mungkin di retail yang isinya barang-barang yang udah dikurasi semua gitu ya, barang-barang yang sesuai dengan syariat, cobain deh sekali-kali ke Tobina dan ke Bina Bakery and Resto. Masya Allah. Dan Ani jujur pernah nyobain dan Masya Allah enak, Set. Masya Allah. Ini belum sempat ini nih, mau dihidangkan belum sempat. Mungkin nanti next kita review kali ya setelah makanannya ya. Karena kita juga udah tahu banget gitu kan, maksudnya banyak masyayikh yang tamu-tamu yang datang ke Albina dan disuguhi dengan makanan yang sekarang dijual di Bina Bakery and Resto, ya kita udah bisa menjamin bahwasanya makanan itu enak gitu ya. Tapi Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Saya di sini Muhammad Rifki Ashraf dan saya Syamsul Huda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham salaful ummah.